Shalom teman-teman dan Bapak Ibu semua, bertemu kembali pada sesi ini dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan mari sama-sama kita melihat informasi terbaru terkait dengan Israel versus Hamas yang sudah berlangsung selama 4 minggu ini, dan tentu kita terus mengharapkan semoga situasi ini di sana segera membaik ataupun kembali kondusif. Di sini dikatakan bahwa kepung Hamas, Israel umumkan blokade penuh jalur Gaza. Jadi Bapak Ibu, di sini diuraikan mengenai kronologinya, dan mari kita lihat sama-sama. Dijelaskan bahwa Israel umumkan blokade penuh terhadap Gaza, termasuk melarang akses pengiriman makanan dan air ke wilayah tersebut ya. Sejak tanggal 7 Oktober ini kan awal mula memanasnya ya, ketika pihak dari Hamas melakukan serangan dadakan kepada Israel, dan pada akhirnya ini memunculkan ataupun menimbulkan amarah dari pihak Israel ya. Bahkan dikatakan Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant ya, bahwa pihak mereka yang berwenang akan memutus aliran listrik juga dan memblokade makanan serta bahan bakar sebagai upaya pengepungan total terhadap Gaza yang dikuasai Hamas. Jadi itu dia Bapak Ibu ya, ini menguraikan kembali terkait dengan kronologinya, dan mari kita lihat di sini dijelaskan juga bahwa juru bicara militer Israel ya, Dani Hagari, mengatakan setelah pertempuran sengit dengan Hamas berlangsung sekitar 48 jam. Jadi Bapak Ibu ya, ini memang waktu yang lama ya. Israel telah kembali ya memiliki kendali atas komunitas perbatasannya. Lalu kemudian juga di sini dijelaskan bahwa dia juga menambahkan kemungkinan para pejuang masih berada di wilayah Israel. Hagari juga mengatakan bahwa 15 dari 24 komunitas yang berada di perbatasan telah dievakuasi, sementara sisanya akan dikosongkan dalam beberapa hari mendatang. Jadi Bapak Ibu semua, situasi yang sedang berlangsung antara Israel versus Hamas ini memang semakin memanas ya. Bahkan beberapa hari yang lalu kita juga mendapatkan informasi ya, bahwa pihak dari Israel menolak dilakukannya gencatan senjata terhadap Hamas. Bahkan menurut Perdana Menterinya Benyamin Netanyahu, bahwa kalau mereka menerima gencatan senjata itu sama saja dalam tanda kutip mereka menyerah terhadap Hamas, dan itu tidak mau dilakukan oleh pihak Israel karena mereka juga sudah berkomitmen. Bahkan Bapak Ibu semuanya, pihak dari Israel ini juga sudah punya kabinet perang ya. Jadi mereka sudah punya pemerintahan sementara, kalau tidak salah yang memimpinnya adalah Perdana Menterinya Benyamin Netanyahu, dalam rangka melakukan perlawanan sekuat tenaga terhadap Hamas sebagai respon ataupun pembalasan atas serangan dadakan pada tanggal 7 Oktober yang lalu itu, yang sudah berlangsung sudah 4 minggu. Lalu kemudian Bapak Ibu semua, dikatakan juga di sini pihak dari Israel ya juga memobilisasi 300.000 tentara cadangan. Jadi Bapak Ibu semua, ini memang bukan main-main ya. Bahkan kalau kita perhatikan dalam uraian yang lain juga dikatakan di sini kekhawatiran warga Gaza atas blokade Israel Bapak Ibu. Nah, teman-teman, kita lihat ya, sekitar 2 minggu yang lalu pihak dari Israel ini juga sudah resmi ya memberikan pengumuman ataupun ultimatum kepada warga Gaza agar segera meninggalkan kota. Namun ya, saya lihat Bapak Ibu ya, dalam beberapa uraian ataupun cuplikan video dikabarkan bahwa ada yang keluar dari kota ataupun meninggalkan kota, tetapi juga ada yang masih tetap di sana ya. Bahkan lebih lagi kawan-kawan semua, ketika pihak dari Hamas mendengar himbauan ataupun ultimatum dari militer Israel ya terkait dengan warga Gaza untuk segera keluar dari kota, justru pihak Hamas menyampaikan agar warga tetap di kota. Nah ini Bapak Ibu ya, situasinya memang ini karena begini Bapak Ibu, salah satu opini yang berkembang kan di tengah-tengah masyarakat kita sendiri adalah bahwa katanya pihak dari Hamas ini adalah melakukan serangan tersebut sebagai bentuk pembelaan mereka ya terhadap warga Gaza. Tapi begini ya, kalau Hamas sungguh serius dan punya komitmen ya, dan memang motivasinya benar-benar demikian untuk melindungi warga Gaza ya ataupun melindungi warga Palestina, maka seharusnya ya mereka ini kan harus mengambil langkah yang pasti dulu untuk mengamankan warga agar mereka tidak berada dalam situasi yang membahayakan. Tetapi justru sebaliknya, ketika Israel memikirkan ya ataupun mempertimbangkan keselamatan warga dengan cara mereka menghimbau agar segera meninggalkan kota, yang malah Hamasnya berkata bahwa jangan indahkan ataupun abaikan saja perintah dari Israel itu. Nah ini memang kawan-kawan semua ya, bisa menjadi satu topik diskusi yang menarik ya, dan karena itu juga di sini jelaskan teman-teman, ini beberapa jam yang lalu Bapak Ibu ataupun juga ada beberapa hari yang lalu ataupun kemarin ya. Jadi tentara Israel dikatakan sudah kepung kota Gaza. Nah ini lalu kemudian di sini diuraikan bahwa tapi Hamas masih memiliki beberapa kejutan ataupun serangkaian kejutan. Nah ini Bapak Ibu ya, jadi kalau kita perhatikan memang jadi yang melakukan serangan ini bukan hanya pihak Israel ya, tetapi juga
pihak Hamas. Jadi kedua belah pihak ini seperti saling adu kekuatannya. Hamas melakukan serangan, Israel juga melakukan pembalasan, dan begitu terus Bapak Ibu ya. Ya makanya kemarin atau 2 hari yang lalu ya ada satu informasi yang saya lihat bahwa pihak dari Israel menyampaikan bahwa situasinya nampaknya tidak akan cepat selesai ya, tidak akan cepat mereda, berhubung ya Israel juga bertekad untuk terus melakukan serangan terhadap Hamas. Apalagi kalau kita ingat beberapa hari yang lalu ya, pihak dari Israel ini kan teman-teman, sebagaimana disampaikan oleh Perdana Menterinya, targetnya mereka adalah melakukan serangan sampai Hamas ini bisa dibumi hanguskan oleh mereka. Jadi itu dia Bapak Ibu. Dan kemudian situasi di sana memang juga tidak bisa dipungkiri, telah memunculkan banyak opini, banyak tanggapan, banyak reaksi di tengah-tengah masyarakat internasional. Ada yang pro, ada yang kontra, termasuk juga di bangsa kita di Indonesia. Bahkan ada yang sudah melakukan aksi demonstrasi Bapak Ibu ya, di beberapa daerah, di beberapa wilayah, termasuk melakukan demo terhadap McD Bapak Ibu ya, karena katanya ada sumbangan makanan terhadap Israel ya teman-teman. Itu yang kemudian beredar informasinya. Dan apa namanya Bapak Ibu ya, ini bagi yang membela Hamas ya, bagi yang mendukung Palestina ini apa namanya menjadi kecewa dan marah dan segala macamnya Bapak Ibu. Jadi itulah situasinya ya. Jadi singkat cerita ataupun sederhananya, ini situasi ataupun apa namanya reaksi masyarakat terkait dengan yang sudah berlangsung di sana ini pro dan kontra ya. Ada yang sangat intensif dan begitu aktif sekali membela Hamas ataupun Palestina ya, tapi Bapak Ibu semua, saya mau ingatkan kita kembali ya, bahwa Presiden Palestina sendiri menyampaikan ya beberapa minggu yang lalu bahwa serangan yang dilakukan oleh Hamas ya terhadap Israel itu tidak mewakili warga Palestina. Nah, ini bertolak belakang dan juga bisa disebut sebagai bantahan ya, ataupun membantah ide ataupun opini-opini yang berkembang di tengah-tengah masyarakat kita yang menyampaikan bahwa wah, agresi Israel ini sudah berlangsung sekian lama dan itu sebabnya Hamas melakukan pembalasannya terhadap Israel. Nah, sedangkan presidennya sendiri ya membantah dan menyampaikan bahwa serangan Hamas itu sama sekali tidak mewakili warga Palestina. Nah, itu dia Bapak Ibu. Jadi memang situasinya, informasi-informasi yang berkembang begitu ramai, dan itulah sebabnya saya tetap komitmen dan bertekad ataupun konsisten ya pada apa yang pernah saya sampaikan sekitar 2 ataupun 3 minggu yang lalu, bahwa saya selalu mau melihat ini dalam konteks kemanusiaan, dan terus saya sampaikan bahwa ini tidak ada kaitannya dengan isu agama. Ya, ini tidak ada kaitannya isu agama kawan-kawannya. Bahkan kalau kita perhatikan beberapa hari yang lalu ya, satu gereja yang ada di Gaza itu justru dipakai sebagai tempat berlindung oleh warga Palestina yang ada di kota Gaza, baik yang beragama Islam ataupun Muslim dan juga yang Kristen. Jadi Bapak Ibu semua, ini bukanlah mengenai agama, tetapi tentang politik ya. Karena itulah sangat disayangkan ketika ada beberapa orang yang semangat sekali ya mengait-ngaitkan situasi sekarang ini dengan situasi agama Bapak Ibu. Kadang-kadang saya juga bertanya-tanya, kenapa ya? Biar apa sih? Kenapa ini selalu disangkut pautkan dengan isu agama? Ya, biar apa? Biar mendapatkan dukungan? Ya, apakah harus seperti itu? Kadang-kadang kenyataannya bukan perang agama ini Bapak Ibu ya. Ya, ini kan situasinya politik ini, dan situasi saat ini itu disebabkan oleh Hamas yang melakukan serangan terhadap Israel, yang akhirnya membuat Israel menjadi marah ya, menjadi mengamuk, dan serangannya intensif sekali ya. Jadi itu dia Bapak Ibu ya, memang sangat disayangkan sekali. Jadi sebenarnya saya lebih mengharapkan bahwa ya situasinya baik-baik saja di sana Bapak Ibu ya. Saya tidak terlalu tahu kondisinya seperti apa Bapak Ibu ya, tapi ya juga banyak banget orang-orang ini tidak pernah ke sana, tidak tahu apa-apa di sana, tapi komentarnya seolah-olah paling tahu Bapak Ibu ya. Kalau saya secara pribadi mengakui saya tidak tahu detailnya seperti apa ya. Tapi itu sebabnya ini mendorong saya untuk melihat beberapa informasi ya, informasi-informasi pembanding bukan hanya dalam negeri tapi juga cuplikan-cuplikan video ataupun kemudian media-media dari luar ya, supaya kita mendapatkan informasi yang betul ya terkait dengan situasi di sana. Karena begini Bapak Ibu, ini kan situasinya kan sudah pro dan kontra ya. Jadi kalau sudah pro dan kontra, apalagi kalau itu kemudian sudah membentuk sebuah paradigma, ya kalau kita mendapat informasi biasanya Bapak Ibu semua ya, apalagi kalau itu sudah jadi paradigma, ya itu kan akan disampaikan sesuai dengan paradigmanya. Nah itu dia ya, makanya saya selalu menghimbau kawan-kawan semua, ya tidak cukup kita melihat informasi-informasi ataupun kabar-kabar yang ada dalam negeri ya, tapi mari sama-sama mencoba mendapatkan informasi ya dari luar ataupun cuplikan-cuplikan video ya. Dan kawan-kawan semua, yang saya mau sampaikan ya, beberapa hari yang lalu ini ada satu video
yang seolah-olah ini katanya seperti semacam berhasil direkam ya dengan kamera tersembunyi kah atau bagaimana ya, bahwa Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu ini katanya berencana untuk apa namanya terus-terusan ya melakukan serangan terhadap warga Palestina supaya mereka semua bisa merasakan apa namanya pahitnya dan segala macamnya lah kawan-kawannya. Nah, saya lihat kawan-kawan semua itu sepertinya mimik ataupun kemudian ya apa namanya kawan-kawan lip sync-nya ya lip sync-nya dengan apa namanya dengan subtitle-nya itu nampaknya ataupun dengan pengucapan pelafalan bahasa yang disampaikan ditambah lagi saya menduga kawan-kawannya bahwa ini sepertinya apa namanya apalagi dengan perkembangan teknologi sekarang ini jadi ini bisa bisa dibuat-buat kawan-kawannya saya lihat itu ya kayaknya ini nggak mungkin kayak begitu apalagi itu ada di kediaman pribadi lalu di situ ada anak-anak kawan-kawannya jadi apa namanya obrolan yang seolah-olah ini bahwa pihak dari Israel perdana menterinya itu berencana menyerang warga Palestina segala macamnya saya lihat kawan-kawan semua ya ini susah ya, ataupun sangat tidak masuk akal ya sangat tidak masuk akal si obrolan pada saat itu seperti itu ya karena begini ini kan perdana menteri kawan-kawannya pasti akan sangat selektif lah untuk bisa masuk ke sana ya tidak sembarang orang ya apalagi itu di kediaman saya lihat Bapak Ibu ya karena ada keluarga Benyamin di situ ya jadi kemudian juga beberapa hari yang lalu ada satu video itu teman-teman itu pun sebenarnya sangat jelas yang menggunakan filter ya saya menggunakan filter bahwa ada seorang pemuda itu yang memakai filter dia berseragam aparat keamanan teman-teman ya dia bilang bahwa saya akan segera ke apa namanya ke Palestina ya untuk membantu di sana. Padahal Bapak Ibu jelas itu filter dan ternyata orang-orang di komentar itu banyak banget yang mengatakan amin saudara-saudari ya. Wah saya heran juga ya. Makanya berita-berita yang kadang-kadang tidak benar ataupun kemudian kepastian kebenarannya belum bisa dijamin ya. Banyak banget yang justru lebih mudah untuk beberapa masyarakat kita ini menjadi percaya. Nah itu dia situasinya Bapak Ibu ya. Jadi mari terus harapkan terbaik di sana semoga segera kembali kondusif dan juga terus bijaksana kita dalam hal mendapatkan informasi-informasi yang berkembang ya. Terima kasih. Salam toleransi, salam damai, dan salam Pancasila bagi kita semua.